Pada video ini, kita akan belajar program Hello World. Nah, apa sih Hello World? Hello World itu biasanya adalah nama untuk program pertama yang kita buat pada saat kita belajar pemrograman. Nah, dalam hal ini, microcontroller tujuannya yaitu pertama untuk membuat program paling sederhana yang dapat kita jalankan di microcontroller tersebut. Kemudian tujuan kedua yaitu memastikan bahwa IDE yang sudah kita install tersebut, yaitu platform I/O, sudah dapat digunakan dengan baik, bisa melakukan compile code, dan kemudian bisa juga melakukan upload code ke microcontroller tersebut. Nah, itu dua tujuan dari video ini, dimana hasil akhirnya yang harus kita dapatkan yaitu kita bisa membuat program yang bisa menyalakan LED on board berkedip setiap 0,5 detik, dan hasilnya itu seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk kepada penjelasannya. Di sini saya sudah punya source code yang bernama ESP32 devkit PIO Hello World. Nah, di source code ini di line pertama kita ada include arduino.h. Nah, fungsinya apa? Di sini include itu sendiri yaitu dinamakan preprocessor directive. Ini adalah preprocessor yang sama bisa kita temui juga di bahasa pemrograman C atau C++. Fungsi include ini sendiri yaitu untuk melakukan import library, di mana di sini kita mengimport library yang bernama arduino.h. Nah, kemudian mungkin untuk teman-teman yang pernah menggunakan IDE Arduino, di Arduino IDE tersebut kita sebenarnya tidak perlu mengimport ini, tetapi karena di sini kita menggunakan IDE yang bernama platform I/O, di sini kita harus melakukan include arduino.h ini. Nah, kemudian kita masuk ke line nomor 4 ini. Di sini kita menggunakan preprocessor directive lagi yang bernama define. Nah, apa sih fungsi define ini? Fungsi preprocessor ini yaitu untuk mendefinisikan sebuah konstanta. Konstanta itu adalah sebuah nilai yang nilainya tidak bisa diubah ketika program sudah dikompil dan dijalankan. Nah, di sini kita mendefinisikan konstanta yang bernama LED pin, yaitu pin dari GPIO yang akan terhubung ke LED. Di sini kita menggunakan pin nomor 2. Nah, kemudian di dalam pemrograman Arduino itu ada dua fungsi utama yang paling penting, yaitu fungsi setup dan juga fungsi loop. Yang pertama, fungsi setup ini adalah fungsi yang akan dipanggil hanya satu kali ketika board microcontroller tersebut dinyalakan atau board microcontroller tersebut di reset. Hanya satu kali. Kemudian di sini ada fungsi loop yang akan dipanggil setelah fungsi setup, dan kode-kode yang ada di dalam fungsi loop ini akan terus-menerus dijalankan selama board itu menyala. Jadi kalau board itu dimatikan, dia akan berhenti, atau board tersebut di reset, maka dia akan keluar dari fungsi loop ini. Nah, jadi itu ada dua fungsi utama di pemrograman menggunakan Arduino, yaitu fungsi setup dan juga fungsi loop. Nah, kemudian kita masuk ke line 9. Di sini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa fungsi setup adalah untuk melakukan inisialisasi atau setting. Di sini kita melakukan inisialisasi atau setting untuk GPIO output yang akan terhubung dengan LED yang sudah ada di onboardnya tersebut. Nah, mungkin di sini saya tidak akan membahas terlalu dalam mengenai GPIO karena materi ini akan disampaikan di video selanjutnya tentang digital output. Mungkin di sini hanya akan sekilas saja. Jadi di sini kita mempunyai fungsi pin mode yang akan digunakan untuk mengkonfigurasi GPIO tersebut sebagai output, karena kita akan mengontrol LED. Nah, di fungsi ini, kalau teman-teman perhatikan, kita bisa meletakkan mouse di fungsi tersebut. Kemudian di sini bisa terlihat ada semacam tooltip yang akan menunjukkan input argumen yang ada di fungsi tersebut. Contohnya di sini pin mode itu dia input argumen pertama yaitu pinnya, dan input argumen kedua yaitu mode-nya.
Fitur ini sangat sekali berguna yang bisa kita gunakan. Di sini ada di platform I/O. Kalau kita bandingkan dengan Arduino IDE tidak ada fitur seperti ini. Jadi ini platform I/O cukup membantu juga. Kemudian di sini kita bisa lihat input argumen pertamanya yaitu LED pin yang akan kita konfigurasi, yang mana tadi kita definisikan di atas ini. Kemudian kita konfigurasinya sebagai apa? Kita konfigurasinya sebagai output. Nah, kemudian kalau diperhatikan di sini juga ada definisi yang bernama output, dimana kalau kita perhatikan ini dia definisikan sebagai nilai 2. Ini adalah definisi yang sudah ada dari library Arduino tersebut. Ini sebenarnya sama saja. Dia juga menggunakan preprocessor define. Jadi sama seperti yang kita lakukan ketika mendefinisikan LED pin. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan seperti ini. Kenapa kita harus menggunakan preprocessor define? Kenapa kita tidak langsung melakukan hardcode di sini? Misalkan kita tidak menggunakan LED pin tapi kita hardcode 2 itu. Apakah ini akan jalan? Tentu saja. Kalau kita mau melakukan seperti ini pun kita masukkan 2 di sini langsung, itu pun akan jalan. Cuma pertimbangannya kenapa kita harus menggunakan define? Pertama, ketika kita menggunakan define, misalkan seperti ini, LED pin, suatu saat misalkan kita ingin merubah pin yang terhubung ke LED tersebut, misalkan dari pin nomor 2 kita ingin ubah ke pin nomor 8, maka yang harus kita lakukan adalah hanya merubah di satu lokasi saja, yaitu di line nomor 4. Kita ubah dari 2 menjadi 8, sehingga otomatis semua yang berhubungan dengan LED pin ini, yaitu di sini dan di sini dan di sini, akan otomatis berubah dari 2 menjadi 8, sehingga kita tidak perlu merubah satu persatu. Cara ini sangat bagus jika codingan kita sudah banyak dan kita memanggil LED pin ini banyak sekali itu, sehingga dengan mengubah satu line semuanya berubah. Itu adalah salah satu tipsnya kenapa kita perlu menggunakan define. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke line 15. Di sini ada kita manggil fungsi digital write. Fungsinya ini untuk apa? Yaitu untuk menulis suatu nilai ke GPIO tersebut. Di sini kita menulis ke GPIO LED pin, kemudian nilai yang kita tulis itu high. High itu sendiri sebenarnya didefinisikan sebagai nilai 1 di dalam library Arduino. Kemudian kita memanggil fungsi delay. Nah, delay ini sebenarnya untuk apa? Fungsi delay ini dilakukan untuk melakukan jeda, memberikan jeda dari eksekusi. Jadi jika kita memanggil fungsi delay, maka prosesornya itu akan berhenti melakukan eksekusi selama delay yang dimasukkan tersebut. Dalam hal ini berarti CPU akan berhenti melakukan eksekusi selama 500 milisecond atau setengah detik. Nah, kemudian mengapa harus ada delay di sini? Karena kita ingin membuat program LED berkedip, maka itu delay diperlukan. Jika kita tidak menambahkan delay, maka program ini akan dieksekusi cepat sekali, sehingga mata kita juga tidak bisa melihat itu nyala atau mati. Sehingga yang akan terlihat nanti ya itu akan nyala saja. Sehingga kita perlu delay di sini. Nah, kemudian setelah kita nyalakan di sini LED-nya, kemudian di sini kita matikan dengan memanggil fungsi yang sama yaitu digital write, tetapi nilainya adalah low. Low itu didefinisikan sebagai nilai 0. Nah, kemudian sampai sini programnya itu sudah selesai. Selanjutnya kita bisa coba build programnya. Nah, jika build sudah sukses, maka selanjutnya teman-teman bisa coba untuk melakukan upload ke board masing-masing. Nah, untuk hasil akhirnya yaitu seperti ini. Bisa kita lihat bahwa LED tersebut kedip selama setengah detik. Jadi setengah detik pertama dia menyala, kemudian menunggu setengah detik, kemudian setelah itu dia mati, kemudian dia menunggu lagi setengah detik. Setelah itu dia kembali lagi ke awal.
Kenapa? Karena ini adalah fungsi loop, dia akan melakukan hal yang sama terus-menerus. Untuk terakhir, kesimpulannya yaitu pertama, pada video ini kita sudah mempelajari program Hello World. Ini adalah program yang cukup sederhana. Program pertama yang harus bisa dilakukan kita sebagai seorang programmer, microcontroller. Ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan, yaitu mengenai pertama, beberapa preprocessor yang berguna, yaitu include, define. Kemudian ada dua fungsi utama dalam framework Arduino, yaitu setup dan loop. Kemudian setelah itu juga kita sudah bisa membuat program Hello World, berarti kita sudah bisa memastikan ID kita sudah terinstall dengan benar, bisa melakukan compile, bisa melakukan upload ke boardnya, dan yang kita upload itu sudah berjalan dengan baik di microcontrollernya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.